Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Zara Putri dari kelas 11 MIPA 1 ingin menjelaskan tentang peran Sultan Syahrir dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada profil dari Sultan Syahrir. Ia memiliki nama yaitu Sultan Syahrir dan nama panggilan yaitu Bung Kecil. Tempat tanggal lahirnya yaitu di Padang Panjang 5 Maret 1909. Ia wafat di Swiss 9 April 1966. Ia memiliki ayah bernama Muhammad Rashad dan ibunya Putih Siti Rabiah. Ia memiliki saudara yaitu Rohana Kudus dan ia memiliki 2 orang istri yang bernama Maria Ducitau dan Siti Wahyuna. Ia memiliki anak bernama Ria Arsyah Syahrir dan Siti Rabiah Parvati Syahrir. Ia memiliki agama Islam. Selanjutnya ada biografi dari Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan seorang intelektual, perintis, dan revolusioner. Dan ia juga menjadi Perdana Menteri pertama di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Syahrir lahir dari pasangan Muhammad Rashad dan Siti Rabiah. Ayahnya menjabat sebagai penasehat serta jaksa di Kesultanan Delhi. Ia memiliki saudara yaitu Rohana Kudus yang merupakan wartawan terkenal pada masanya. Selanjutnya ada masa kecil Sultan Syahrir. Syahrir kecil berasal dari keluarga yang berkecukupan. Karena ayahnya merupakan seorang jaksa dan penasehat Kesultanan Delhi, maka ia bisa bersekolah di sekolah terbagus di Medan dan Bandung, yaitu Els dan Mulo atau setara SD dan SMP pada masa ini. Pada saat itu, ia menyelesaikan sekolah tingkat Els dan Mulo di Medan dan tingkat AMS di Bandung. Ia juga terkenal sebagai murid terpintar di sekolahnya. Selanjutnya ada pendidikan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir masuk sekolah terbaik zaman kolonial Belanda yaitu menyelesaikan tingkat SD atau Els, lalu menyelesaikan tingkat Mulo pada tahun 1926. Kemudian ia pindah ke sekolah di Bandung yaitu AMS, lalu kemudian bersekolah atau melanjutkan studinya di Universitas Belanda. Selanjutnya ada peran dari Sultan Syahrir. Yang pertama adalah ia mendesak kemerdekaan. Pada saat 6 Agustus 1945, Syahrir mendengar lewat sebuah radio bahwa Jepang telah kalah dari sekutu. Seketika itu, Syahrir langsung memberitahukan Soekarno-Hatta untuk buru-buru melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Tapi Soekarno-Hatta tidak setuju dan ingin mendengarkan kabar langsung dari Jepang terlebih dahulu. Hal itu membuat Syahrir kesal. Lalu ia menyuruh golongan muda untuk menculik Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok untuk mencegah terjadinya Jepang mencuci otak Soekarno-Hatta pada saat itu. Lalu ia berunding lagi dengan Soekarno-Hatta sampai Soekarno-Hatta menyetujui untuk mengumumkan proklamasi secepatnya. Yang kedua adalah aktif menjalankan kegiatan sosial. Jiwa sosial pada Syahrir sudah sangat mendarah daging. Maka untuk membantu rakyat Indonesia pada waktu itu, ia sering mengadakan kegiatan sosial seperti ia membuat organisasi Jahya Folk University yang bertujuan untuk membantu rakyat tunanetra dengan ekonomi yang kurang baik untuk bisa belajar sama seperti yang lainnya dalam rangka mewujudkan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Yang ketiga, menjadi penggagas pemuda Indonesia. Karena sifat pemberontak yang ada pada Syahrir, maka Syahrir membuat perhimpunan pemuda nasionalis yang bertujuan untuk mengumpulkan pemuda yang mau
mewujudkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Kemudian, pada tanggal 20 Februari 1927, Perhimpunan Pemuda Nasionalis diganti menjadi Pemuda Indonesia. Nah, Pemuda Indonesia inilah yang mengakhirkan Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menimbulkan rasa nasionalis pada pemuda pada saat itu. 4. Membangkitkan semangat pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia pada awalnya sudah tidak semangat lagi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia karena masa penjajahan terus terjadi. Namun, pada saat itu Syahrir tidak menyerah dan bertekad untuk membangkitkan kembali semangat para pemuda lewat orasi dan karyanya, yang salah satunya berjudul Perjuangan Kita, dan usahanya itu berhasil untuk mewujudkan kembali semangat para pemuda. Yang kelima, menjadi Perdana Menteri Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, karena masih banyaknya kekosongan di tingkat pemerintahan saat itu, maka Sultan Syahrir ditunjuk sebagai Perdana Menteri pertama pada waktu itu, yang bertujuan untuk mewujudkan kepada Belanda bahwa Republik Indonesia ini bukanlah negara bentukan Jepang. Selanjutnya ada penculikan Sultan Syahrir. Penculikan ini terjadi pada tanggal 26 Juni 1946 di Surakarta oleh kelompok oposisi Persatuan Perjuangan yang tidak puas atas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Syahrir II dengan pemerintah Belanda karena sangat merugikan perjuangan bangsa Indonesia pada waktu itu pada Perjanjian Linggarjati. Akhir cerita Sultan Syahrir. Pada tanggal 7 Januari 1962, saat berkunjung ke Makassar, rombongan Presiden Soekarno dilempari granat. Menurut Rosihan, tidak ada anggota rombongan yang tewas, tetapi menurut Mrazek, ada 3 masyarakat yang meninggal dunia. Nah, pada saat itu, tim Syahrir tertuduh dan ia dipenjarakan sampai ia terkena stroke dan meninggal di Swiss. Hal ini tentu membuat sedih Soekarno dan Hatta, terutama Hatta, karena Muhammad Hatta ini sangat dekat dengan Sultan Syahrir. Kemudian ada karya-karya dari Sultan Syahrir. Yang pertama yaitu Berjudul Perjuangan Kita, yang kedua Pergerakan Pekerja, 3 Pemikiran dan Perjuangan, 4 Renungan Indonesia, 5 Out of Exile, dan yang lain-lain. Lalu ada jabatan-jabatan yang diperoleh Sultan Syahrir selama ia hidup. Yang pertama yaitu Perdana Menteri pertama di Indonesia, Ketua Partai Sosialis Indonesia, Ketua Delegasi Indonesia pada Perundingan Linggarjati, dan yang terakhir Duta Besar Keliling Indonesia. Oke, sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.